Kesendirian aku tak takut untuk mencoba memahami kehendak yang tersirat di semesta, di dalam kodratmu. Kebenaran yang nyata di firman-Mu meliputi kehidupan. Nikmat manakah yang Engkau dustakan dari irodatnya? Robi, hanyalah padamu jiwa ini ku pasrahkan dalam doa dan harapku padamu. Robi, ini ku memohon, buka pintu hati ini agar sejumlah imanku di dalam takbirku. Ya Allah, ya Ilahi. Dia akan membawa kejayaan untuk Anda. Cari dia. Karena dia adalah jelmaan dari Dewi Keberuntungan Anda. Bu Kusuma itu ternyata benar-benar orang yang hebat, Pak Mojo. Dia bisa tahu semua persoalan saya. Dan yang membuat saya semakin gembira, itu ternyata apa yang saya lakukan dengan membeli saham PT Cakrawala itu adalah benar. Katanya saham-saham itu akan membawa keberuntungan buat saya. Saya akan memborong semua saham-saham itu selagi harganya masih murah. Martin, jangan terlalu emosi. Itu kan baru ramalan. Saya percaya dengan ramalannya. Buktinya dia bisa tahu kalau kita baru saja berhasil mengambil perusahaan Andi. Pantas saja usaha Pak Atmojo maju pesat. Lalu apa katanya tentang peluang kerjasama kita? Oh, sangat bagus, Pak. Dan dia juga mengatakan bahwa saya nantinya akan bertemu dengan seseorang yang akan membuat keberuntungan saya semakin besar. Oh ya. Dia itu seorang perempuan. Kalau begitu, malam nanti kalian datang ke rumah saya. Saya mengadakan buka puasa bersama dengan mengundang beberapa klien bisnis saya. Siapa tahu orang itu ada di antara mereka. Bisa jadi, Pak Atmojo. Saya akan datang. Aduh, bener-bener bodoh tuh orangnya. Gampang banget dikibulin. Itulah kalau orang yang terlalu percaya pada hal-hal yang tidak rasional. Akal sehatnya jadi nggak jalan. Iya, Yuk. Tapi yang paling bener sih Karin. Acting kamu bagus banget. Siapa dulu dong Mas ya? Karina. Karina. Tapi sepertinya aku butuh uang lebih banyak untuk meyakinkan Abda dan Martin bahwa
Aku datang dari perusahaan yang bonafit. Oh itu sih gampang. Saya akan bantu. Enggak lah, Yu. Aku udah terlalu sering repotin kalian. Nggak pakai uang saya kok. Lantas uang siapa? Uang Martin. Halo, Jimmy. Jim, gue Jim, Wahyu. Jim, gue minta tolong lu wakilin gue beli saham-saham PT Cakrawala ya. Lu sudah gila ya? Itu saham Afkir. Gak punya prospek sama sekali. Perusahaannya itu hampir bangkrut. Gua tahu. Pokoknya lu beli aja. Gua siapin budget 10 miliar untuk itu. Kalau perlu lu borong semua. Aku nggak ngerti. Maunya kamu itu apa sih? Relax, boy. Lu percaya gua kan? Iya. Tapi kali ini benar-benar di luar akal sehat. Iya. Gue emang lagi stres. Tapi karena gua sedang menghadapi orang yang sedang stres juga. Udah deh. Pokoknya gua tunggu ya. Oke? Thanks. Mas apa-apaan sih? Mas tahu kan saham itu nggak akan menguntungkan? Buat kita akan menguntungkan. Tapi buat Martin tidak akan menguntungkan. Maksud Mas? Martin akan panik begitu ia mendengar ada orang yang memborong saham PT Cakrawala. Ini akan memperkuat dugaan dia bahwa saham ini akan bangkit. Dengan begitu, ia akan membeli sebanyak-banyaknya saham itu. Dari mana saja, termasuk dari kita. Nah, kalau per lembar saham kita untung Rp100 saja. Coba kamu hitung sendiri. Berapa kali 10 juta lembar? Mas memang benar-benar hebat. Tapi bukankah itu namanya curang, Rin? Memang. Untuk menghadapi orang yang licik seperti dia, kita juga harus mempergunakan akal licik. Kalau tidak, kita akan dimakan oleh dia. Ini berarti kamu harus menyamar lagi, Karin. Hah? Jadi apa lagi, Nis? Apa? Ada yang memborong saham PT Cakrawala? Iya Pak, siang ini Siapa dia? Pak Wahyu dari PT Angkasa. Sial. Keduluan kita. Ini berarti feeling saya benar. Karena Pak Wahyu dari PT Angkasa itu adalah orang yang sangat berhati-hati dalam berinvestasi. Berarti akan ada sesuatu di PT Cakrawala. Sepertinya begitu Pak. Kalau begitu borong semua sisa saham yang ada. Wah, sudah habis Pak. Karena gebrakan Pak Wahyu itu membuat bursa shock. Dan akhirnya semua orang memburu saham PT Cakrawala. Saya nggak peduli. Kamu tawarkan harga yang lebih bagus agar mereka mau melepasnya pada kita. Baik Pak. Abdal, kamu jangan mundar-mandir saja. Ini tuh masalah penting. Duduk. Telepon kampung nggak masuk-masuk. Paranormal itu ternyata benar. Baru 1 jam saja dia memberikan saran. Saham PT Cakrawala sudah melonjak begitu hebat harganya. Kita harus memborong semua sisa saham yang ada. Untuk bermain di tempat saham, dana kita itu terbatas. Kita kan juga mau investasi di perusahaannya Pak Atmojo. Dana itu kan bisa kita pinjam dari bank. Yang penting sekarang ini, alokasikan semua dana untuk saham PT Cakrawala. Kalau udah begini sama bank, ya beres, kuras saja. Urusan belakangan. Ya Allah, ya Ilahi. Kok Bunda pulangnya lama benar sih? Reza kan kangen sama Bunda.
Sabar dong, sebentar lagi Bunda juga pulang, ya. Rebahan dulu deh. Itu Bunda Reza pulang tuh. Bunda. Bunda. Anak Bunda. Ini. Bunda. Iya. Reza kangen, Bunda. Bunda juga kangen sama Reza. Tapi kok Bunda nggak pernah datang ke rumah nenek. Bunda nggak sayang lagi ya sama Reza. Bunda sayang sama Reza. Bohong. Buktinya Bunda nggak pernah datang lagi. Untung sekarang ada Tante Rati. Tante Ratih, siapa itu? Itu istrinya Dokter Arif, sementara tinggal di rumah ibu. Ibu? Ibu? Dokter Arif siapa, Bu? Itu, Nisa. Mantan dokter rumah sakit sanatorium di tempat ibu bekerja. Sekarang rumah tangga mereka ada masalah. Jadi sementara Ratih tinggal dulu di rumah ibu. Ibu pikir tidak apa-apalah buat teman Reza kalau ibu dan Andika pergi kerja. Tante Ratih orangnya baik deh, Bunda. Dia juga pinter, cerita kayak Bunda. Terus orangnya juga cantik, masakannya enak. Terus sayang sama Reza, sama ayah, sama nenek. Terus kalau ayah mau ke kantor, Tante Ratih yang siapin bajunya. Terus reaksi ayah bagaimana? Baik juga. Reza, cerita nanti saja, ibu kan masih capek ya. Ya, tapi kan Reza masih kangen sama Bunda. Kalau gitu ceritanya di dalam aja ya, Nis. Biar enak ceritanya. Mari, Bu. Ya, Rika. Tapi akhirnya setelah ibu beri pengertian, dia mau bekerja kembali di perusahaan Pak Atmojo lainnya. Syukur alhamdulillah, Bu. Saya hanya takut kalau Mas Andika nggak bekerja, dia akan kembali ke minum-minuman keras. Doakan saja tidak. Sekarang emosinya sudah mulai stabil. Tapi dia mau bekerja kembali di perusahaan Pak Atmojo itu karena ada alasan lain. Alasannya apa, Bu? Dia mau menyelidiki penyebab keputusan Pak Atmojo itu. Sebab menurut dia, tidak mungkin Pak Atmojo itu memecat dia hanya gara-gara saran dari Afdar dan Martin. Dan dia yakin pasti ada sesuatu yang lain yang dirahasiakan dari dia. Bisa bahaya ini. Kenapa? Sebenarnya saya yang menyebabkan Mas Andika dipecat oleh Pak Atmojo. Dan saya yang menyarankan Pak Atmojo untuk memindahkan Mas Andika ke perusahaannya yang lain. Saya nggak bisa keluar nanti malam. Saya mesti hemat. Keuangan saya semakin menipis. Uang habis aja kok bingung sih. Kasbon aja sama dokter Imron. Nggak enak dong. Masa saya minjem terus sih? Saya kan masih baru di sini. Dokter Imron itu orangnya sangat pengertian. Jangankan orang sepenting dokter. Tukang sapu aja kalau mau pinjem langsung dikasih. Apa perlu saya ngomong sama dia? Jangan. Biar saya saja. Nah, gitu dong. Nanti kalau udah dapet, saya boleh pinjem ya. Saya mau kirimin orang tua di kampung.
masalahnya ini kan mau lebaran. Boleh ya? Boleh. Tapi kalau dapat ya. Oke, lalu gimana istri dokter? Kan kamu sendiri yang bilang. Nggak usah dipikirin. Nah gitu dong, baru namanya laki-laki. Oke, seperempat jam lagi kamu laporkan status pasiennya. Baik dok. Ya. Ya. Begitulah rencana saya, Bu. Kenapa saya menyarankan Pak Atmojo untuk memindahkan Mas Andika ke perusahaannya yang lain? Saya mohon Ibu mengerti dan mau merestui saya, serta merahasiakan ini sama Mas Andika. Saya rasa ini satu-satunya jalan, Bu, untuk membongkar kebusukan Abda dan Martin. Dan merebut semuanya yang pernah kita miliki, Bu. Saya mohon doa restu Ibu. Kamu memang seorang bidadari, nak. Ibu akan doakan. Alhamdulillah, Bu. Doa dan restu Ibu membuat saya bertambah yakin. Bunda, main sama Reza yuk. Reza kan udah lama nggak main bola sama Bunda. Tapi cium Bunda dulu. Saya temenin Reza dulu ya, Bu. Ya. Ada apa, Andika? Saya mau minta maaf atas sikap saya kemarin, Pak. Oh, enggak masalah. Saya bisa mengerti perasaan kamu. Masih untung kamu cuma memaki-maki saya, tidak memukul saya. Silakan duduk. Dan saya juga mau mencabut ucapan saya kemarin. Yang mana tuh? Masalah pekerjaan di perusahaan Bapak yang lain. Saya mau menerimanya, Pak. Bagus. Saya senang mendengarnya. Kalau begitu, ini hari juga Anda bisa bekerja. Temui Pak Rulan di sana. Dia sudah tahu apa yang harus diberikannya kepada Anda. Terima kasih, Pak. Maaf, Andika. Saya tidak bisa terlalu lama. Karena saya harus pulang untuk mempersiapkan buka puasa bersama di rumah saya. Silakan, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan ini, Pak. No problem. Dan satu pertanyaan lagi, Pak. Apa? Saya masih bingung dengan apa alasan Bapak memindahkan saya. Bapak mengambil keputusan itu bukan karena alasan yang Bapak sebutkan kemarin, kan? Maaf, Andika. Terkadang ada rahasia perusahaan yang tidak dapat saya beritahukan kepada orang lain. Jadi saya harap kamu bisa mengerti. Saya mengerti, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Ada laporan pasien yang perlu Anda tanda tangan. Pak Muhayyar ya? Iya, Dok. Bagaimana kondisinya, Sus? Baik, Dok. Kalau ada perlu, saya ada di ruang Dr. Imron, ya? Baik, Dok. Terima kasih.
Jadi kamu sudah berhasil memisahkan dia dari istrinya? Iya dok, bahkan sekarang saya sedang berusaha menggosok dia agar menceraikan istrinya itu. Bagus. Benar-benar bagus kerja kamu, Nurul. Kalau dia sudah cerai dari istrinya, berarti tidak akan ada lagi yang memberatkan dia untuk kerja di sini. Itu berarti keahliannya dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan rumah sakit ini akan untung besar. Dan saya juga sedang berusaha merayu dia agar menjadikan saya sebagai pengganti istrinya. Kamu betul-betul cerdik. Luar biasa. Ini bayaran kamu. Dan usahakan terus agar dia tidak lepas dari tangan kita. Oke? Hei, Dokter Arif. Wah, gimana ini? Bagaimana? Saya sudah dengar semuanya. Dan saya tidak menyangka sama sekali. Dokter Imron yang begitu saya hormati, ternyata tega berbuat seperti itu. Wah, Dokter Arif, jangan salah sangka begitu. Kami hanya... Jangan berdalih, dokter. Sekarang saya baru sadar kenapa Dokter Imron begitu baik pada saya. Ternyata di balik semuanya ini ada rencana busuk. Saya menyesal telah mengenal Dokter Imron. Dan akan saya laporkan kelakuan dokter pada ikatan dokter. Dokter Arif! Dokter Arif, tunggu! Bagaimana kamu, Nurul? Kata kamu semua beres. Dan dia sudah bisa dikendalikan. Tapi ternyata... Maaf dok, tapi ini di luar rencana kita. Tapi dokter jangan panik. Saya akan berusaha melunakkan hatinya. Dan semuanya akan kembali beres seperti semula. Buktikan. Dan saya tidak mau kamu gagal. Karena kalau dia melapor saya pada ikatan dokter, karir saya akan hancur. Dan kamu, Nurul, akan ikut menanggung akibatnya. Camkan. Baik dokter, saya akan berusaha sekuat tenaga saya. Kebetulan ketemu dokter di sini. Beberapa kali saya datang ke rumah dokter, tapi dokter selalu nggak di rumah. Rati juga. Terpaksa saya datang ke sini. Memangnya kenapa, Bu? Bisa kita bicara di ruangan dokter? Saya sudah tidak punya ruangan di rumah sakit ini lagi, Bu. Tapi kalau Ibu mau bicara, ayo silakan. Silakan, Bu. Sekarang apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini dok, tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Ini masalah rumah dinas yang dokter tempati. Karena dokter sudah tidak bekerja lagi di sanatorium, jadi pihak rumah sakit akan mengambil rumah tersebut dan akan diberikan kepada dokter lain. Begitu ya, Bu ya? Terpaksa, Dok. Baik, Bu. Kalau begitu, saya akan keluar hari ini juga. Sekali lagi minta maaf ya, Dok. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Baiklah, kalau begitu, Dok. Saya permisi dulu. Ya, mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa dokter bisa minta fasilitas rumah dari dokter Imron untuk mengganti rumah dokter itu. Saya nggak butuh itu. Wah, bisa gawat. Saya harus berbuat sesuatu.
itu enakan main kerambol daripada main bola. Iya dong, masa Reza gak kasihan sama Bunda? Masa perempuan suruh tenang-tenang bola? Sekarang Bunda ya? Ya. Ya. Bunda curang. Gimana sih? Kok mainnya begitu? Kita gak menang-menang, yaudah deh. Dicorakin pakai tangan. Udah, kita ulang. Udah. Ya. Kenapa kita kayak main bola? Iya. Kalau Bunda masukin bolanya pakai tangan lagi, bisa nggak main ini lagi? Bisa maunya main bola. Iya, udah deh. Kita mulai lagi ya. Jadi dulu. Mereka kelihatannya bahagia sekali ya, Bu. Tapi sayang, mereka harus terpisahkan oleh keadaan. Iya. Terkadang Reza terbangun tengah malam dan dia menangis teringat ibunya. Saya juga tidak habis pikir kenapa Andika begitu keras hatinya. Sehingga dia tidak bisa menerima kehadiran Anissa. Oh ya, sudah jam 3. Saya mesti mampir lagi ke rumah bapaknya Anda ini. Reza, ayo kita pulang sayang. Ya, tapi kan Reza masih mau main sama Bunda. Sebentar lagi ayah mau pulang, nanti dia cari-cari Reza. Lagi pula kita kan mau mampir dulu ke rumahnya Bapak Andai. Maafkan Ibu Nisa, Ibu terpaksa. Sebab kalau tidak nanti Andika bisa curiga. Saya mengerti, Bu. Reza pulang sama nenek ya, Nek. Reza nggak mau. Reza maunya sama Bunda. Reza kan sudah janji sama Bunda. Ingat nggak pesan Bunda apa? Iya, Reza ingat. Tapi Bunda nggak bohong lagi kan? Bunda mau sering-sering nemuin Reza. Pasti sayang. Ayo Reza pulang yuk. Bulan suci